Hai guys, malam ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial karena dia adalah seorang dancer, penari, dan dia berasal dari Indonesia. He never went to any dancing class, so all the dance that he do adalah hasil dari kreatifnya dia sendiri karena dia belajar sendiri. Dan very special karena one of his videos was viral through the United States, and salah satu videonya itu di-recognized by one of the members of Pussycat Dolls, Ashley, yang dimana dia reposted on her own Instagram. Dan di situ dia dapat exposure dari orang-orang di United States. How can a self-taught dancer can do a dance like this? Well, it's a talent, determination, and passion. He's feisty, he's fearless, he doesn't care about the image, he knows what he wants, and I really like those qualities in him, and I'm so excited to have him on my IG live chat tonight. Before you watch the rest of the video, please make sure that you subscribe my YouTube channel. It is Jody Alexander. I present Novel Rayuda. Halo. Halo. Apa kabar? Baik. Finally, yay. How's your day been? Good? Busy? Rainy day. It's rainy. Hujan. Hujan ya? Ya ampun. Kamu masih di Sampit? Masih. Seneng banget ya akhirnya ketemu. Oh my god, you penari look yang gorgeous. Thank you. Penari yang aku udah ngefans dari kapan-kapan. Thank you. You're so sweet. Ini penggemar kamu ada beberapa di sini. Mungkin ada yang kamu mau sapa, yang kenal. Halo. Siapapun. Halo. This live ini kita bakal bicarakan hal-hal penting. What's happen around us in the world. Whatever it is, gay and toxic masculinity and everything. This smart guy right here gonna talk about it with me. Yay! Thank you so much for responding to my invite untuk IG Live malam ini. I love interviews. I hope I hope dari interview malam ini mungkin ada yang bisa ambil hikmahnya dan maknanya buat kedepannya. Ya. Nih aku nih pertama kali ngeliat kamu tuh di Instagram kan, Kat, karena tarian-tariannya, dan juga ada beberapa di TikTok juga, dan ada beberapa di meme juga. Dan aku langsung kayak search, ini siapa sih orang? Ternyata orang Indonesia juga gitu loh. Jadi kamu udah dari kapan nari? Tarian-tarian kayaknya yang susah-susah juga gitu. Kamu emang penari atau apa? Ya, aku emang penari. I'm actually dancer. My profession is dancer, but aku bekerja sebagai dancer profesional dari tahun 2015. But I love udah lumayan ya, 5 tahunan ya. Ya udah lumayan. Professionally. But when I start dancing autodidact by myself, itu sekitar tahun 2008. Oh ya, udah lama juga ya. Kamu ada bakat dari kecil yang family udah acknowledge gitu, atau recognize, atau kamu just found it yourself? I just found it. Usually I like to draw. Aku tuh pas gede maunya kalau nggak jadi dokter jadi pelukis atau jadi pemain film. Apa masih mau pursue dokternya juga atau pelukisnya? Masih mau di pursue? No. Kamu udah enjoy nari aja ya? Aku udah temuin passionku di mana. Dan all the dancing that you did, that you posted on Instagram, just looks so good. Especially the one yang ada sama Beyonce juga, yang merah. Aku juga kemarin cari di YouTube-nya, itu viewersnya banyak banget, hampir 400,000. Ya, alhamdulillah, aku juga gak nyangka. I'm not expecting all of that, but I'm really grateful. Aku sangat-sangat bersyukur bisa sampai 300,000-an.
Iya, itu tadi pagi aku cek udah 390 ribuan something, which is so good, dan moga-moga bakalan meningkat terus ya. Siapa tahu nanti dilirik sama orang dari luar. Yeah, that's my first YouTube video that reached Oh, really? hundreds of thousand views. Video pertama aku yang mencapai ratusan ribu views. So I'm very proud of myself. Moga-moga nanti kita very tunggu grateful. video-video berikutnya ya. Yay, absolutely. And what makes you like dancing? What is it about dancing that you like? Dancing for me is a reflection of my mood for every day. Jadi semua suasana hatiku setiap hari itu aku tuangin aja ke dance. Soalnya I'm not really good. Back then I'm not really good at say something to people about what I felt. But right now I'm just confident to say about what I want to say. But dancing is different media. It's more like exploring your wildest imagination through your art. It's just the way to express yourself, right? That's the way. Ini ada pertanyaan dari mungkin salah satu penggemar kamu yang saya terima juga kemarin. Kak, belajar dance sih udah lama gitu. Oh iya, udah lama. Aku belajar sendiri otodidak, self-taught since 2008, dari tahun 2008, circa 2008-2009. Jadi untuk nyambungin ini pertanyaan yang tadi ini, jadi kan kamu bilang tadi self-taught. Jadi kamu selama ini nggak pernah ikut kayak I don't know, sanggar tari kayak atau apapun itu? Sanggar tari aku nggak pernah ikut, never ever. Jadi nggak pernah les dance segala macam? Nggak pernah. Wow, you're amazing because tarian-tarian Beyonce kan nggak mudah-mudah amat untuk ditiru ya. Tell me about it. Aduh. Tapi it's fun. It's really really fun to learn it by yourself. Jadi kepuasan tersendiri. Yeah. It's like your own satisfaction. Ada yang tanya lagi nih, Kak, video-video tarinya itu asli apa enggak sih? Mungkin maksudnya asli itu kayak did you really record it outside? Like in front of other people atau gimana? Iya, aku nggak pernah pakai efek-efek apa. It's real, it's raw. Dan aku cuman taruh HP-ku di sepatu buat penyangganya, terus speaker di sebelahnya. Ya, and the rest of them is history. Ada lagi yang tanya nih, kan video kamu yang salah satu yang terkenal juga kan yang sama Pussycat, yang lagunya React gitu. Yeah. Dia bilang, Kak, itu gimana caranya untuk nari di hujan-hujan gitu sampai nggak kepleset? It's really hard. I slip a lot. Aku kepleset banyak banget waktu itu. Wow. Especially because I'm wearing heels. Yes. Dan banyak banget batu-batu. Aku dapat banyak banget luka lebam, goresan di lutut sama di telapak kaki. Waduh, terus gimana? Kamu istirahat dulu atau langsung lanjutin aja? Aku sampai akhir. I just go through it. Fuck it, I just have to do it because aku dapat timing yang perfect banget. It's raining and I love rain. I love water. So yeah. This is a great opportunity to make something, And terus hujannya tuh kemarin kayak bener-bener it's really really beautiful and it's really really like just turunnya tuh mereka tuh turunnya deras banget terus oke. Terus lama hujannya. Oke. Jadi sebelum berhenti aku harus lakuin sesuatu. So there it is the video. Jadi it doesn't matter if it's raining atau kamu terluka atau jatuh segala macam, you just keep on going. No, yeah. I think it's just that happens when someone has a passion about something. Jadi mereka nggak peduli tentang hal-hal gitu ya, kayak langsung just go for it. Yeah, because for me, if you're not doing it 100%, ya udah nggak usah lakuin. Then don't do it.
Benar, benar, Iya. benar. Jadi kamu sekarang, karena kamu bilang tadi kan karir kamu tuh dancing ya. Jadi kamu dancing, apa kamu masih kerjaan itu sekarang pandemi gini kayak gimana kamu efeknya? Pandemik ini aku nganggur, masih nganggur selama udah 8 bulan sejak pandemi. I was in Bali back then, but right now I'm in my hometown. Yeah, I'm saving myself from COVID, but I'm not really afraid of COVID actually. Yeah. My place of work is still on the move for giving me notification to back to Bali. I'm still waiting. Why Bali? Why Bali? Karena apa? Karena kamu ada kontrak di Bali atau padahal di Jakarta juga kemungkinan ada kan? Apa nggak ada rencana ke Jakarta gitu? Bali, because Bali, I love the beaches. Right. I love the beaches and the culture. Being live in Bali is like your work and vacation at the same time. Of course, it's a paradise. Yeah, it's a paradise. So before you work, you can go straight to the beach and chill for a little while, just for an hour, and then get ready for work. That's oh my god, I miss those days. Yeah, something. Udah ada rencana kapan untuk balik lagi ke Bali atau sekarang masih belum ada rencana sambil belum ada sekarang sih. Hopefully next year. Mudah-mudahan next year. Moga-moga ya pandeminya cepet ini ya berlalu supaya kegiatan aktiviti yang normal bisa balik lagi secepatnya ya. Buat kita semua, amin. Terus lah, kamu kan ini kan kamu penari, terus kamu cowok, kamu tadi bilang kamu wearing heels untuk kayak begitu-begitu. Mungkin pada waktu di Bali kemungkinan okay, right? Karena there are a lot of like foreigners di situ, orang-orang dari berbagai kebudayaan, dan kemungkinan besar orang yang lebih open minded ya tentang hal-hal kayak begitu gitu. Sekarang kamu move ke town yang very small town di Indonesia, di Kalimantan segala macam. Itu gimana tuh kamu? Ada something yang beda nggak? The way people treat you? Something different. It's huge. It's huge difference. Wow. Between Bali and in my hometown. Because, pikiran orang di sini tuh benar-benar sempit dan kurang terbuka. Karena sehari-hari yang mereka lihat itu aja, just kayak tipikal kegiatan manusia yang maksudnya nggak out of the box, biasa aja gitu. Tapi misalnya kalau misalnya aku keluar pakai celana pendek, ya orang-orang pada ngeliatin bla bla bla, pas aku buat video di depan rumah, mereka pada ngintip di jendela, pengen tahu. Mungkin mereka kenal kamu kali di Instagram. Maybe, I don't know. If they know me and wanna know me, just say it to my face, just say hi. Apa susahnya sih say hi? Dan kebiasaannya tuh di sini tuh say hi itu mereka tuh nggak mau, mereka tuh cuman mau ngeliat terus bicara di belakang, habis itu ke fake di muka kan. Tapi aku nggak suka kayak gitu. Aku orangnya suka yang say it to my face, yang di depan langsung. Mungkin di Bali nggak kayak begitu ya? Ya di Bali ya begitu. Maksudnya di Bali nggak begitu. Di Bali tuh kalau misalnya bilang nggak suka, ya udah nggak suka, bilang. Tapi kalau bilang suka, ya udah bilang suka. To the Dan point, straight. Of course. Dan saya lihat di Instagram kamu ada beberapa foto yang bagus banget. Menurut saya bagus banget yang kamu pakai makeup yang kemarin saya taruh di story saya itu kayak kemarin saya temuin itu kayak aduh keren banget nih siapa yang foto dan you look so beautiful in there karena so amazing dan aku senangnya karena kamu nggak afraid untuk do that and nggak afraid untuk wearing those kind of things gitu kan. Sementara banyak orang di luar sana yang harus kayak jaga image dan segala macam gitu loh. Terus gimana tuh kamu family teman-teman deket segala macam itunya gimana treatmentnya?
dan pelakuannya. Kalau misalnya aku di sini kan, aku harus bisa lebih menyesuaikan diri. Soalnya di sini banyak orang-orang konservatif, jadi aku berpakaian seadanya saja. Walaupun kan aku suka pakai celana pendek, aku tetap pakai celana pendek. Aku tetap pakai celana pendek, tapi aku jarang keluar sih orang. Aku lebih ke really introvert kind of thing, introvert person. Terus kalau misalnya untuk gaya berbaju, untuk mengekspresikan diri, orang-orang di dunia ini, khususnya di Indonesia, really, especially men, really afraid to express themselves like different. Oh, cowok nggak boleh pakai yang ketat-ketat celananya, nggak boleh pakai yang berkembang-kembang. Maksudnya yang nyentrek tuh nggak boleh gitu loh. Nggak boleh, cowok nggak boleh pakai baju cewek, cewek nggak boleh pakai baju cowok. Who says that? Siapa yang bilang? Iya. Terus kalau kamu nyaman, why not? And if you wanna wear it right now, why not? Like, terserah gue gitu loh. Jadi benar-benar daripada hidup lo cuman situ-situ aja, datar, mendingan coba hal yang baru. Siapa tahu hal yang baru itu bisa jadi buat kamu lebih toleransi ke orang-orang. Karena toleransi itu kurang banget. Toleransi itu kurang sama. Saya nggak tahu di Indonesia ya, karena kalau misalnya di sini itu kayak orang nggak terlalu peduli sama what you do, who you are, and what backgrounds are you, segala macam gitu kan. Karena mereka cuma treat people as a human. Mereka respect the other person as a human gitu. Masalah fashion segala macam gitu-gitu kalau di sini orang mau pakai baju apa-apa aja, karena fashion juga setiap tahun kan berkembang ya. Ada zamannya masing-masing juga gitu. Dan saya lihat juga makin kesini fashion cowok sama cewek itu agak makin sama gitu. Bahkan ada rok yang diciptakan khusus untuk cowok. Nah lo gimana tuh di situ? Padahal di sini ada banyak banget orang pakai juga, dan itu orang straight, orang cowok-cowok biasa gitu. Ngerti gak sih? Ya. Dan even ada makeup buat cowok juga. Itu lagi, cowok nggak boleh pakai foundation, nggak boleh makeup. If they wanna look good on camera or go outside, why not? You're not buying it for them. Kamu nggak beliin foundation itu buat dia. Udahlah, biarin aja. Makanya orang Indonesia ini terlalu sibuk ngurusin orang, sampai hidupnya sendiri tuh hancur, nggak tahu kemana, terus ya udah situ aja, sini ngurusin itu, bla 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 bla. Jadi otaknya situ aja, nggak luas gitu loh, nggak explore pengetahuan di luar situ banyak banget. Nggak cuman karena si itu hamil di luar nikah dan bla bla bla. Iya, benar. Dan that's one thing that I like from you, because it seems like you're not afraid untuk express anything about yourself, be it from through dancing, atau the pakaian yang you're wearing, atau the makeup that you're wearing, and the things that you do. You just don't care about other people, and you just be yourself, which is so good. Hari gini itu susah juga ya orang untuk jadi ourselves. Semua harus di-touch up, semua harus ada image dan segala macam. Tapi yang aku ini terusin aja kayak begitu. Ini ada Faisal Tito, pelajaran banget. Iya, Faisal Tito tuh teman Instagramku. Halo Faisal. Oh, thank you for joining in. Dia dari Indonesia juga. Iya. Terus ditanya, Kak, ini ada yang tanya tentang, ini menyambung tentang kamu heels dan pakaian dan segala macam. Kak, suka takut nggak sih kalau ditimpukin orang kalau di jalan ketemu gitu gara-gara pakai kayak begitu? No. Karena kalau misalnya mereka nimpukin aku tepuk balik. You strong man. I am not that person who get hit and cry. Enggak ya? Action langsung bertindak satu juga.
That's so good. Dan juga ini apa? Nah, kalau masalah keluarga itu mereka gimana tuh? Pada waktu mereka find out kamu cowok nari, ini bukan masalah nari aja. Aku nyadar juga pada waktu aku masih di Indonesia berapa puluh tahun lalu, cowok masak di dapur atau cowok jadi chef itu kayaknya was a big no-no gitu. Tapi sekarang banyak chef cowok. Itu gimana? Kayak cowok di rumah masak, terus yang lebih sibuk kerja ceweknya gitu. It doesn't have to be like cowok yang harus kerja, cewek di rumah. Itu stereotype banget, itu kayak pikiran orang yang zaman dulu banget. Woman and man can do everything that they capable of, yang mereka bisa gitu. Mereka tuh equal sebenarnya, woman and man. Benar. Tapi salah penafsiran aja orang kadang-kadang, maksudnya orang kadang-kadang yang membeda-bedain, jadi kayak gitu deh, jadi saling meremehkan. Ini teman-teman yang lagi joining di sini, kalau mau tanya, if you have a question, just type it in and I'll read out the question and ask Novel. Jadi boleh bertanya apapun, just type it in, just ketik di sini dan nanti kita tanyain. Just ask, it's okay. Ask what you want. He's open to just any questions. I'm openly gay. How are you? I am. Yes. Oh, jadi kamu udah came out ke family, ke teman-teman dan segala macam. I am. I lost so many friends because of that. Especially my because my of that. Friend. Yeah. Back in 2015. Yeah, tahun 2015. I was coming out as a gay in 2015, and everybody shocked. And from that, since then, everything's changed. So many of my childhood friends won't talk to me anymore. But that's okay. I already know who the real friends are. Oh, ada pertanyaan tuh? Dari sekian pembahasan, aku ingin bertanya apa arti kesuksesan bagi Novel? Kesuksesan itu bisa dibilang kesuksesan pas kamu benar-benar puas dengan hasil, dengan kerjaan yang kamu bisa raih, itu sukses. Yang benar-benar kamu dedikasiin hidup kamu buat itu namanya sukses, dan bisa bahagiain orang tua kamu, bisa bahagiain dirimu sendiri terutama, dan menguntungkan bagi orang banyak, menginspirasi orang banyak, dan terinspirasi oleh orang banyak juga. Jadi timbal balik, second gift. Itu namanya sukses menurut aku. Itu keren banget. Itu berarti sukses menurut kamu adalah pada waktu kamu udah puas dengan kerjaan yang kamu lakukan, dan juga bisa membahagiakan orang tua, bisa membahagiakan orang banyak, dan juga bisa menginspire orang banyak, dan juga bisa terinspirasi dari orang lain, dan juga akhirnya bisa membahagiakan diri kamu sendiri. Benar gak? Ya. That's right, one. Penafsirannya benar sekali. Ya. Kalau menurut Jordi gimana? Kesuksesan? Kesuksesan? Sukses adalah dimana kalau semua impian-impian dan harapan-harapan sudah terpenuhi dan sudah membahagiakan kita. Jadi sukses adalah happiness menurut aku. That's the point. Success is happiness. Jadi, yes. That's why I keep going, because I'm not there yet. I'm far from it. That's why I keep going. That's why and the good thing is that you acknowledge yourself that you are still far from it. Jadi kamu nggak stop. Dan di situ kamu tahu gitu, kayak aku masih ada nih goalsnya nih, masih mau kemana gitu.
Kan ada orang yang kayak udahlah puas sekarang ya udahlah gitu. Tapi kan masih muda kita. Yeah, we are still young. We still have more time to inspire and get inspired. Dan ini ada pertanyaan juga. Di tempat kerja kamu, apa kamu open juga? Dan juga gimana treatment dari bos-bos? Yeah, I openly gay in everywhere actually. From my first job until my last job, everybody knows the real me. I'm never fake anything to them. Gak pernah kayak menyangkal atau pura-pura kalau aku straight kan. Jadi aku di mana-mana aku harus jadi diri sendiri, karena menurutku jujur sama diri sendiri itu nanti kalau kita jujur ke orang itu bakal percaya, karena kepercayaan dari orang itu penting. Terus aku juga percaya sama orang susah juga, jadi semuanya harus dimulai dari kejujuran, karena kejujuran be honest. Bener. Dan kamu pasti find out that kalau be yourself itu lebih mudah menjalaninya daripada kamu harus berpura-pura atau harus covering up something. Bener gak sih? Well, I was that person though. I was that person who pretend. Aku itu I was in the closet really long time since I think I realized I'm gay since 5th grade. Yeah, since 5th grade. Wow. 5th grade, I've been gay. Dan kamu baru came out to people in 2015. Yeah. You know when I realized I'm gay? When I watched Daniel Craig on James Bond. Terus kamu tuh agak kayak starstruck gitu. Yeah, I was starstruck and horny a little bit. So hilarious. Dan di situ kamu langsung kayak menyimpulkan atau kamu langsung mulai cari-cari ini dan itu dan ini dan itu. And then I was confused, like aku bingung banget waktu itu. Biasanya aku main sepak bola sama teman-temanku, aku kok nggak pernah gugup ya, kok sekarang gugup begitu loh. Pas kelas 5 itu, pas kelas 5 SD itu, kok aku gugup ya, dipeluk-peluk aja, dirangkul-rangkul aja kok kayak risih ya, kok gitu. Waduh. Terus seiring berjalannya waktu kamu langsung kayak find out yourself kalau kamu itu dan kamu nyaman sekarang. Yeah, it's a long, hard journey. It's like hell, especially in high school when one of my classmates found my Facebook video, and then I was not really intent to them to know my things, like my life. I'm not really intent them to know all of that. And then they found me on Facebook, and then they judge me. They play my video in some kayak proyektor gitu di sekolah buat belajar gitu. Jadi video aku ditaruh di situ. Dan aku malunya benar-benar malu. And then since that day, people say that I'm a gay in the closet, which is true, but I'm really afraid because my dad is the army. My dad is an army, and that's really like hell. I wish if I met my now self, I would like just defend myself and okay, I'm gay, and so what? What's your problem? Like, what's your problem? Do you have a problem? If you want to have a problem, just say it to my face, and something like that. I'm not really talkable person back then. I was really quiet. I'm sitting on the back of the class in the corner. Aku duduk di belakang, paling ujung.
Kamu dibesarin di keluarga yang very strict nggak sih, being papa kamu an army? Pretty strict because my dad kind of treat his children like his friends of army or something kayak anak juga. Especially me because apparently I'm the one who's supposed to be an army to continue his legacy. But at the end, I'm not really into an army, especially when my parents divorced. Tapi Yeah, dance-nya kamu ada beberapa yang kayak dance-nya army gitu. When I was a little kid, since I was a little kid, aku selalu di-train bapakku buat jadi tentara, kayak berenang, kayak everything that includes army things. My dad do that to me. Ini ada mumpung kita ini ada pertanyaan dari Faisal juga, tapi nanti saya tanyakan nanti. Mumpung kita masih di topik yang sekarang, ada pertanyaan yang saya terima juga nih, Kak. Ini ada pertanyaan dari orang yang saya terima juga ya, Kak. Kayaknya kakak gay. Apa pendapat kakak tentang gay in the society, dan juga karena keluarga saya bilang kalau gay itu dekat sekali dengan HIV dan lain-lain. Good question. Gay itu di Indonesia karena orang sering banyak gak tahu, jadi mereka banyak gay yang menyalahgunakan nama itu dengan memanfaatnya sebagai perilaku yang cuma mentingin seks doang. Kayak pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama itu T or B. T or B itu bukan personality, itu bukan kepribadian, itu adalah status buat main di ranjang. Kalau kamu benar-benar mau serius sama orang itu, just ask simple questions, like usual questions. Tapi kalau misalnya cuma mau seks juga udah, that's your business. Tergantung konteksnya. Tergantung konteksnya. Tapi kalau kalian mau protes, kok misalnya gay di Indonesia nggak ada yang serius sih? Apa cuman aku aja yang serius? Kalau kamu mau mulai dengan kata-kata serius, mulailah dengan stop asking top if you're top or bottom. Mulai dari situ dulu. Stop talking about sexual. Actually, stop talking about sexual if you don't want a sexual. Tapi kita nggak bisa munafik. Sex is what we need in the middle of relationship. Itu kayak bumbu-bumbu. Tapi orang-orang That is not the main thing. Banyak-banyak menyalahgunakan, apalagi bisexual. Bisexual people is pretty greedy to me because they can spend a time with the girlfriend and then their boyfriend, tapi their boyfriend itu dikesampingkan kayak cuman pemuas nafsu aja. That's the worst thing to do. That's the worst part of being in love with bisexual. Dan bisexualnya itu benar-benar kayak itu bikin arti gay sebenarnya itu yang salah. It's really wrong menurutku.
imagine about gay relationship is just cuddle and admiring each other, just talking about important things. I know it's old school. Aku tahu itu kayak cheesy, old school, tapi that's really beautiful. That's really touching and important to learn. Oh, Ya kan? so sweet. Walaupun aku orangnya Aku harap sometimes, walaupun sometimes I'm very very cynical, very cynical and petty, but I love romantic movies and drama. I love drama. I love horror movies. Oh. Kamu single atau kamu lagi seeing someone? No, I'm single. Moga-moga kamu ketemu orang yang romantis ya sama kayak kamu ya. Yeah, amen to that. One day. One day. Jadi tadi yang si orang ini bilang kayak gay itu berkaitan dengan HIV, menurut kamu gimana? Oh iya, dari konteks HIV, please wear a condom, pakai kondom, jangan asal main aja. Ada aturannya, ada, maksudnya belajar dulu buat ngelakuin hal-hal itu, oke? Jangan asal-asal main aja, because apa ya, orang-orang itu masalah gay sekarang, khususnya di Indonesia. They don't really know about lube. Mereka nggak tahu banyak tentang licin atau kondom. Itu mereka nggak tahu beli di mana, dan mereka malu beli dan males. Karena nggak ada It's sex not right. education dan segala macam ya di Indonesia ya. It's not right. Oh my god. Dan jangan pernah ketika tempat kamu berdarah, jangan pernah kamu do it, because it's dangerous. Blood is dangerous. Dan kalau misalnya Tuh. untuk penderita HIV, tolong jangan jauhi penderita HIV. You don't know apa yang mereka lalui sampai mereka dapat penyakit itu. Benar. Mereka juga sama-sama manusia juga. Mereka yang juga kalau dicubit juga sakit, gitu loh. Ya. Mereka juga pernah, banyak dari mereka yang pernah mau bunuh diri karena kayak nggak ada guna lagi buat hidup gitu. Hanya karena mereka kena penyakit. Tapi mereka juga punya kesempatan buat hidup. Benar. Seperti yang lainnya juga. Benar. Hai Kak Subair. Hai everybody. Hai. Ini jadi kalau boleh saya simpulkan tadi bahwa kalau gay itu berkaitan dengan HIV, kemungkinan saya bisa tambahkan itu tergantung konteksnya. HIV itu bisa mengena ke siapapun, bisa ke gay, bisa ke straight, bisa ke bi, bisa anyone, bisa ke cewek, bisa ke cowok. Jadi pada intinya adalah kalau emak takut sama AIDS atau HIV ya jangan melakukan hal-hal yang ini, atau lakukan dengan yang aman, cara yang aman. Do your research, gimana cara melakukan dengan cara yang aman, gitu aja. Please do your research please. Buka Google, tanya orang. Iya. Apa sih susahnya? Buka Google cuma sebentar, buka TikTok bisa sampai Bener. 3 jam. Bener. Oke, sekarang kita tanya nih pertanyaan dari Faisal. Misalnya kita sudah mempunyai semua yang kita impikan, tapi tidak bisa menjadi diri sendiri, bagaimana? Dan kita sukses, tapi tidak berguna bagi orang lain, bagaimana? Kalau menurutku itu belum bisa dibilang sukses. Tapi kalau misalnya kamu merasa sukses, ya sudah, itu porsimu. Tapi menurutku itu belum, karena itu kamu berjuang tapi nggak menikmati hidup. Kamu berjuang untuk menyenangkan orang, bukan menyenangkan dirimu sendiri. Karena Benar. sukses itu kan buat diri kita bahagia juga. Kalau kita bahagia, pasti orang-orang sekitar kita juga bahagia karena kita membahagiakan mereka. Kalau kita membahagiakan mereka dengan perasaan tersembunyi, sedih, percuma.
you're gonna waste your life. Kamu bakal menghabiskan hidupmu sia-sia cuman karena untuk bekerja keras, working hard, not really enjoying your life. Kamu setuju nggak sih dengan sayings, dengan perkataan yang bilang to make other people happy, you need to be content about yourself first. Jadi untuk membuat orang lain happy ya kamu harus happy dari diri kamu sendiri. Itu aku setuju banget. Betul. Ya kan? Ya, benar banget. Yang lain kalau masih mau ada pertanyaan ketik aja ya, nggak apa-apa. Yeah. Everybody, if you wanna ask about something, just ask. Okay. Free, no boundaries. Benar. Terus kamu jadi sehari-harinya nih, kalau misalnya lagi kerja itu apa kamu kerja Monday to Friday atau Monday to Sunday, dan hoursnya kayak gimana tuh sebagai penari? Usually, I from Monday 7 weeks full, but sometimes I take day off once in a week if I want to, because Keren. because I need some me time. I love to go to movies alone. So, actually aku lebih prefer kalau misalnya pergi kemana-mana sendiri. Oh gitu. Sendirian. Kalau misalnya karena aku tuh pas kerja udah rame, huru hara. Iya. Tapi kalau misalnya lagi off, ya udah sendiri. No disturb. Just I don't want to see anyone. I just want to relax. Jadi ini ya kayak supaya ada balance ya. Balance. Ada waktu buat orang lain dan ada waktu buat kamu sendiri. But it doesn't mean that I'm not nice to people. Well, I'm nice to people who responding to me. Like on the street, kalau misalnya kita lagi jalan, there's so many people who smiles at you and you don't even know it. Just smiles back. Kita nggak ada ruginya kan buat senyum balik buat mereka. Iya, apalagi senyum itu free kok, nggak bayar. Yeah, it's free. It's free and it's like a free therapy. It's like terapi gratis. Bener. Apalagi kalau kamu yang senyumin pasti keren banget. Kamu senyumnya manis loh. Thank you. Mungkin karena gigi gua ya. Oh iya, giginya juga bagus. Kalau gigiku udah kemana-mana mungkin nggak bagus ini. Bagus kok, keren. Dan kamu bahasa Inggrisnya lumayan aktif untuk orang yang tinggal di Indonesia. Apa kamu pernah di luar negeri atau gimana? No, I've never been. Never ever been out of country, even Malaysia. Bahkan ke Malaysia pun aku apa? Padahal dari tempat kamu ke Malaysia deket ya? Dekat. But I've never ever go to Malaysia. Jadi Inggris itu juga self-taught juga? Kenapa? Jadi bahasa Inggris kamu self-taught juga? Belajar sendiri juga? Ya, belajar sendiri. Fun fact. Talented ya? I learned English from Harry Potter movies. Really? How? Gimana? Dengerin aja terus practice gitu-gitu segala macem. Yeah, and look at their expression, melihat ekspresi, terus ngeliat ekspresi mereka, cara bicaranya gimana, intonasinya gimana, attitude-nya gimana. Oh my God. Aduh keren banget. Jadi kamu belajar dancing sendiri, belajar bahasa Inggris sendiri, nanti apapun lagi sendiri lagi. Iya. Menilai never mind. Lewatin aja. Scrap. Next. Ini ada juga pertanyaan, Kak. Kakak kan agak different dari kebanyakan laki-laki yang di sana yang seperti orang harus stereotipkan kalau laki-laki itu harusnya bagaimana begitu kan. Nah,
apa ada harapan-harapan dari keluarga untuk misalnya suatu waktu harus menikah dengan perempuan atau gimana itu? Kebetulan, iya, harapannya mereka ya. Oh, But I don't know it terus. yet. Huh? Jadi gimana dong? But if I find somebody from out of country, somebody who wants to be serious with me, with commitment, like a man, I'm gonna take him because I rather be hate for doing what I love than being loved by do whatever I hate, because karena hidup itu cuma sekali doang, dan aku gak mau menyediakan waktuku buat selalu nyenangin orang. Iya, benar sih. Jadi selalu jadi be yourself dan selalu mengutamakan diri sendiri dulu ya. Tapi Yang penting, it's a first choice, and the second choice is if things will change. Maybe things will change. Maybe tomorrow or next month or next year. Who knows? Itu cuma gambaran doang. Maybe if terus nggak apa-apa. Maybe if kalau misalnya memang aku bisa menikah and happy with that person, with a girl, maybe yes. Because I never mind to be in a relationship with a girl. Aku nggak pernah kayak nyangka aku nggak mau pacaran sama dia. I actually like her, but not really like my interest man. Kamu ada preference-nya gitu ya. Sometimes aku lihat cewek di jalan juga bisa, cute, something like that, but not really like when I saw a man in the street. Nggak seperti kayak kamu ngelihat Daniel Craig gitu. Oh yeah, tell me about it. Dan waktu itu aku nonton sama mamaku sama mama. Oh no, terus? I just have to go to the bathroom. I have to make the little guy below just sleep, calm down. Oh my god. Do not wake up. He's waking up in the wrong time and place. Wrong time and place. Tell me about it. What's that? And one time when my dad asked me to join him to the army base, I saw a lot of armies running around sweating. Like, I can't take it anymore. I have to go on the car and look at them from the car window, because the car window is dark, so I can express myself like. Oh no. And my dad doesn't even know it. Oh my god. Oh. Kamu kapan terakhir ketemu papi kamu? Last time was 5 years ago. 9 years ago? 5 years ago. That's a long time. It is. But do you talk to him though? I talk to him. Yeah. Oh. Our relationship is like love and hate relationship. Sometimes he hates me, sometimes he loves me, and the way around. Me too to him, because I don't know. I love him, but sometimes I loathe him. Like, oh my god, please stop. Like something like that. Had enough. Kamu sometimes udah kayak had enough gitu sama dia gitu. Iya, dan dia juga seperti itu balik ke aku. Ya sudah, mutual. I'm the second child. Like,
You know the history of second child from from 3 siblings is the middle child is always get abandoned or something. Well, I felt that really, really strong bonding in my family because Really? my mom focusing on my little brother and my dad focusing on my older sister and I focusing on my imaginary friend, which is toys and movies. Friends. Jadi kamu dekat nggak sama siblings kamu? Yeah, I mostly to my sister, of course. She's a girl. And with my little brother is like love and hate relationship too because no. sometimes he pain in the ass. He doesn't listen to what I say. Yeah, that's the usual to siblings world, right? If we don't fight, that is not siblings. Dan mereka semua udah accepted kamu atau masih in process? They are accepted. Sisi, in my mother's family side, they all accepting me. But my father family side, no, not really. Yeah. Ya moga-moga one day lah ya, kan people masih ada kesempatan untuk change. Yeah. By the way, ceritain dong tentang ini video react-nya kamu dong. Itu kan gede banget dan sampai dibuatin meme segala macam dan juga sampai kemana-mana, sampai ke USA segala macam. Itu gimana ceritanya dan efeknya dan apa pengalamannya? Waktu itu aku lagi di restoran. Nasi goreng, tunggu dulu. Nasi gorengku makan aja. Oke, mamaku. Oh, halo mama. Iya, mamaku. Aku tadi masak nasi goreng. Terus dia bilang nasi goreng siapa? Goreng makanan. Apa tadi ya? React video. React. Waktu itu aku lagi makan sama tamuku di suatu restoran di Bali. Terus siang sekitar jam 12. Terus aku dapat notification dari salah satu teman Instagram. Videomu masuk meme Love Sex and LA. Hah? Wow. Love Sex and LA itu page meme Instagram pertamaku pas aku bikin Instagram dan aku happy banget. Oh my god, that's me on the video. Terus yang view-nya itu udah 100 ribuan. Dan itu baru beberapa menit, baru 7 menitan. Aku langsung capture, upload di Instastoryku. Aku tag dia, please tag my name in your video, in your page, because that's me in the video. I'm the one dancing in that video. Yeah. Terus 2 menit kemudian dia langsung acknowledge me. Dia langsung dia langsung tag me on the video, and then magical happened. My Instagram blowing up with likes and comments and appreciation. I think that is one of the happiest day of my life. I'm very grateful and very aku langsung loncat di restoran itu. Aku nggak peduli. Aku loncat, aku teriak, I'm crying. Oh my god, aku bisa. Aku langsung kayak ingat perjuanganku di belakang gitu loh. Kalau buat video, I never ever bertujuan buat aku harus viral apa. Viral itu bonus. Tapi kalau misalnya aku udah ngelakuin video ini maunya aku begini. Kalau aku udah sampai ke tahap itu, aku udah okay, that's enough. Puas. Kalau misalnya untuk review dari orang-orang, itu terserah kalian mau bilang apa. Yang penting that's my vision. Itu gambaranku. Yes. Kalau mau terima, makasih. Kalau enggak juga makasih. Jadi
honestly, all of my videos itu berdasarkan dari otakku semuanya, dari imajinasiku juga. Gaya-gayanya. Inspirasi juga dari musik-musik video yang aku coverin juga itu pastinya. Tapi kalau misalnya untuk kostum, timing, semuanya aku yang siapin itu. Aku self-branded myself. Ya kalau kamu keep on doing it like that, moga-moga nanti bakalan di-acknowledge sama lebih banyak orang lagi, dan kamu bisa dapat exposure kemana-mana juga, dan magical happens lagi. Iya, aku nggak pernah ngira, sumpah. Oh my God. Dan itu di-acknowledge sama Pussycat Dolls gimana? Nah, itu sorenya, aku lagi di pantai. Itu masih seneng banget tuh. HP ku sampai panas kan. Ting 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 ting. Aduh, aku ntar aja buka deh, nanti nggak bisa berhenti, aku nggak bisa fokus ngobrol sama teman-temanku kan, sama tamu-tamuku juga. Pas sore itu kita lagi ngerayain, minum, drinking, margarita on the beach, blah blah blah. And then fancy. Ashley Roberts, salah satu member Pussycat Dolls. She reposted my video on her IG story, Insta story. Aku langsung, oh my God, Ashley Roberts, oh my fucking God. Terus dia itu adalah biasku di Pussycat Dolls. Totally. Aku juga suka banget dia setelah Nicole. Kenapa? Ya, Ashley itu salah satu favoritku di situ selain Nicole. Iya, kamu juga. Oh my God. Oh my God, aku langsung, ya Allah, ini mimpi atau enggak? Aku langsung suruh temanku, pinch me. This is a dream. Aku bilang gitu. Oh my God. Terus banyak yang DM, banyak yang bilang, you're so famous on Brazil. Wow. In America. If you were in here, you will perform on the gay bar like a big event. Because this is Pussycat fucking Dolls. You get noticed by them. Terus aku tuh dijadiin dance challenge sama mereka. Terus videoku tuh di side by side sama mereka juga. Mereka yang edit sendiri. Oh really? Aku gak bisa bayangin Nicole, Carmit, Jessica, Ashley, and Kimberly ngelihat videoku semua. Oh my God, aku pingsan. I'm so happy. Itu keren banget, itu that's an achievement buat kamu ya. Iya, itu salah satu one of my big achievement. Iya. Ya moga-moga ya, nanti aku berharap, aku doain deh sama nanti moga-moga satu hari kamu bakalan bisa di acknowledge lagi dan dapat exposure dari mana-mana juga lagi. Terima kasih. Dan ada project-project apa lagi yang akan datang? Dan aku senengnya lagi, aku nggak masuk di page nggak jelas di Indonesia. Itu aku syukurnya, aku nggak terkenal di sini. Oh, kenapa tuh? Karena kayak persepsi mereka tentang video-video yang aku buat seperti itu nggak masuk di akal sehat mereka. It's not kayak bagi mereka it's not a talent, it's a joke. Jadi I'm not here for being a joke. I'm here for being a star. Jadi I'm really really grateful I'm not famous. That's good. Ada pertanyaan terakhir dari yang saya dapat ya, Kak, gimana cara ngadepin haters? Barusan sebenarnya aku dapat komentar dari orang Makassar tentang video. Ya, I know. Sebelum kita live ini aku dapat komentar udah di videoku itu. Videoku yang pakai celana dalam, terus dalamnya mini. Burungnya terus namanya juga celana dalam? Burungnya kelihatan, burungnya nguntai-nguntai katanya gitu. Terus aku bilang, terus kalau kalian mau ngejelekin aku, buka lapak di Instagram kalian, komentarin aku di situ, tapi jangan di Instagramku karena komentar kalian tuh nggak penting. Tuh mereka tuh ngobrolnya panjang banget, terus bahasa daerah, bahasa Makassar gitu kan.
Aku kan pernah di Makassar, jadi aku agak ngerti. Kayak mereka Ayah tuh kamu juga ngomong orang tuh- Makassar kalau nggak salah ya? Kenapa? Ayah kamu juga orang Makassar kan? My dad. Mhm. My dad. Jadi kalau misalnya if you wanna talk about me and talk about ugly to me in your Instagram on your place, not in mine, because itu ngotor-ngotorin banget kayak Iya. gak penting. Lagian gitu. aku bingung ya sama orang-orang nonton video kamu, video dancingnya kamu segala macam kan. Kenapa juga fokusnya mesti ke celana dalam? Kalau Iya. ke celana dalam, Iya. mendingan buka porn aja sekalian. Makanya fokus ke nariku please, fokus ke what I do di situ. Itu tuh sebenarnya distraction juga sih sebenarnya buat orang-orang yang nonton videoku. If you saw me, kalau kalian lihat aku pakai pakaian seksi, terus kalian nggak perhatiin koreoku gitu. Jadi kalian itu perhatiin apa yang aku pakai, apa yang aku tarikin. Itu dua hal yang sangat-sangat berbeda. Tapi orang lebih banyak notice apa yang aku pakai, apa yang aku tampilin, fisikku. Tapi enggak mengapresiasi apa yang sebenarnya aku tanam di situ. Aku perlihatkan. Jadi guys, Karena- orang-orang yang nonton, kalau nonton dance videonya si Noval itu fokusnya beneran fokus ke dance-nya, jangan fokus yang lain-lain, jangan salah fokus. Heran deh. Makanya kalau misalnya aku bikin video yang BH, yang celana dalam, itu viewsnya banyak banget. Tapi kalau misalnya aku bikin video yang bajunya tertutup, itu dikit banget. Karena apa? Karena orang sekarang lebih mentingin presentation of physical presentation than the talent itself. Kamu pernah pikir nggak kayak one day you're gonna make a video where you be wearing the Indonesian traditional clothes, That will be wonderful. kayak baju dari Makassar kayak atau baju dari Kalimantan kayak gitu, terus Yeah, kamu that would be wonderful. Karena aku selalu mau belajar tarian daerah, tapi nggak pernah ada kesempatan. Oh jadi kamu belum sempat belajar tari daerah? Menarikannya pernah di event-event, tapi nggak belajar secara detail yang bener-bener yang pakarnya tuh nggak pernah. Ada rencana mau belajar? Maybe someday. Jadi Tapi kamu aku genre tarinya kamu apa sih, hip hop atau apa? Modern, contemporary, hip hop, pop, something like that. Kita ini masih banyak pertanyaan juga, ada beberapa tapi kayaknya waktunya udah mau habis, sudah mau di cut off. Oh, really? Nggak kerasa ya? Oh my Iya. god. Kamu ada project-project apa yang nextnya lagi yang akan datang? Kalau untuk akan datang belum ada di bayangan aku. Aku tuh kalau ada project tuh, kalau yang project penting banget pasti jauh-jauhan dan dikerjain itu Oh gitu. berbulan-bulan sebelumnya. Tapi kalau misalnya project yang inspirasinya datang hari itu juga, aku langsung kerjain. Aku nggak mau tahan-tahan. Tunggu. I'm not hesitate to working. Last but not least, apa ada pesan-pesan buat penggemar-penggemar kamu dan juga orang-orang di luar sana yang mau pursue career-nya sebagai dancers? Pesan aku, jangan pernah ragu apa yang kalian lakuin. Jangan pernah ngerasa apa yang kalian lakuin itu sia-sia. Karena kalau misalnya kalian yakin kalau itu bakal buat kalian berhasil dan bahagia, terusin aja. Karena kalian gak bakal tahu kapan, tempat, dan waktunya kalian bisa merasakan kesuksesan dari hasil kerja keras kalian. Gitu. Bener, setuju. Jadi just keep on trying, just do your Keep on best, trying. try your best. Iya. Iya. Meskipun kalian ada waktu buat, aduh aku capek,
kayak nyerah aja deh. Ada kok hari-harinya gitu, ada kok, tapi ada aja seseorang atau lewat mana gitu yang bisa mengembalikan semangatmu lagi buat berkarya. Karena kita berkarya itu kan nggak menyakiti orang lain, kita nggak menjudge orang lain, kita berkarya untuk menginspirasi orang, untuk mengeksplor diri kita sendiri juga, supaya kita bisa bahagia dengan diri kita sendiri dengan melakukan hal itu. Ini kalau boleh saya simpulkan dari obrolan kita 1 jam ini, berarti be yourself itu penting banget, dan juga terpenting. Benar. Dan kalau kalian punya passion, just keep on trying, just do it, try your best, and hopefully you'll go somewhere. Dan juga just be nice to people, as long as you don't hurt anyone, just keep going. Right? Definitely, ya, benar. Benar kan? Ya udah. Jadi kita close dulu malam ini. Thank you so very much for sharing and for your time as You're well. welcome. I look forward to speaking with you again in the future. Yeah, dan moga-moga kalau aku ke Indonesia kita bisa ketemu. Yeah, hopefully, amen. Thank you for inviting me in this interview. Thank you. Nanti abis ini saya upload di YouTube ya. Oke. Dan semuanya jangan lupa follow @Novel Brayuda di Instagramnya dan juga YouTube-nya. Subscribe. Thank See you, you, Novel. Jordi. Bye bye. See you. Have a nice good night. Bye bye.